Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias teman-teman pada video-videoku sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Lalu, aku juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau di videoku yang sebelumnya ada kata-kata aku yang seolah aku menggurui atau akulah yang paling jago. Mohon maaf ya teman-teman, namun jujur aku nggak ada niatan sama sekali untuk itu. Kalau memang benar seperti itu, aku mohon maaf dan insya Allah aku akan perbaiki untuk kedepannya. Oke, beberapa dari kalian, gak banyak sih, minta untuk bahas bagian reading comprehension. Jujur, aku juga masih kurang dalam bagian reading comprehension. Setiap kali aku ikutan tes TOEFL, curhat. Setiap kali aku ikutan tes TOEFL, score structure dan written expressions aku memang selalu yang paling tinggi. Kemudian diikuti dengan skor listening, lalu yang paling rendah itu selalu reading comprehension. Jadi mudah-mudahan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dan jujur, aku belum pernah ikutan tes bahasa Inggris BUMN. Jadi aku juga belum tahu nih soalnya akan seperti apa nantinya. Namun melihat teman-teman yang sudah pernah ikutan, memang soalnya sama seperti TOEFL namun tidak ada listeningnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Dan juga aku mau bilang kalau kemarin waktu pengisian pendaftaran itu BUMN di awal itu aku tuh terlambat nih teman-teman. Jadi aku memilih pekerjaan atau bidang pekerjaan yang jauh banget dari latar pendidikan aku, juga dengan perusahaan yang mungkin tidak dikenal banyak ya. Jadi kalaupun ternyata aku tidak lolos ke tahap selanjutnya, aku sudah siap sih sebenarnya. Oke, segitu dulu aja pembukaannya. Maaf ya kalau agak panjang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positifnya dari semua apa yang terjadi. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Sebelum lanjut ke soalnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini untuk mendukung channel aku. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah dukung. Dan juga kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa banget di chat di kolom komentar. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Oke, di sini ada soal reading comprehensions ya. Tidak begitu panjang dan juga tidak begitu pendek. Namun sebenarnya tips dalam mengerjakan reading comprehension adalah kita fokus ke soalnya dulu, kemudian kita ambil kata kuncinya, lalu kita baca beberapa bagiannya, tidak semuanya. Karena memang kita harus dikejar waktu ya. Jadi tips yang pertama itu adalah kita baca soalnya dulu, baru kita cari kata kuncinya, baru kita baca di teksnya. Kemudian tips yang kedua, teman-teman, itu kalau misalkan kita harus mencari sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah dari sebuah statement, itu kalau bisa kita coba untuk eliminasi. Apa itu eliminasi? Jadi metode eliminasi itu adalah ketika kita mengeliminasi setiap jawaban yang memang mustahil. Gitu. Jadi kita akan menyisakan satu atau dua jawaban yang kemungkinan terjadi atau kemungkinan ada gitu ya, atau kemungkinan benar. Jadi kita coba untuk eliminasi. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita ketemu dengan kata yang refer to gitu, kalau bisa kita cari dulu refer to-nya, baru kita baca kalimat sebelumnya dan atau kita baca kalimat setelahnya ya. Dan tips yang terakhir jelas ya, kalian harus rajin-rajin membaca teks dalam bahasa Inggris. Apakah itu novel, apakah itu buku cerita, atau buku atau koran, atau mungkin berita-berita, atau teks-teks yang lainnya. Sebenarnya teks-teks dalam bahasa Inggris itu banyak ya, kalian bisa cari di internet. Kemudian kalau kalian sudah dapat, itu sebisa mungkin untuk menerjemahkan, apalagi khususnya kata-kata yang memang sangat-sangat sulit. Nah, dengan cara itu kita bisa memperkaya kosakata kita dalam bahasa Inggris. Oke, kalau misalkan kita menemukan soal seperti ini, jangan habiskan waktu kita untuk membaca semua teksnya ya. Jadi kita bisa fokus aja ke soalnya dulu, baru kita ke teksnya. What does the text mainly discuss? Oke, aku kasih waktu kalian buat pause video ini untuk kalian jawab dulu sebelum aku jawab ya. Oke, nah what does the text mainly discuss? Ini adalah pertanyaan yang sangat umum.
di mana kita harus mencari ide pokok dari setiap teks yang ada, apakah keseluruhan teks atau hanya di paragraf-paragraf tertentu. Kemudian tergantung dimintanya bagaimana ya. Nah, what does the text mainly discuss? Berarti ini kan secara keseluruhan. Nah, jadi kita sebisa mungkin untuk mencari jawaban yang bisa mewakili seluruh teks ya, yang bisa mewakili seluruh teks. Kalau misalkan jawabannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini, itu kita bisa membaca kalimat awal atau paragraf awal, kemudian kita bisa baca kalimat akhir atau paragraf yang akhir. Itu bisa ya. Atau kita juga bisa mengeliminasi setiap jawaban yang akhirnya akan menyisakan satu atau dua jawaban yang kemungkinan benar. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk baca kalimat yang awal dengan kalimat yang akhir. Bornean orangutans are one of the 3 orangutan species all critically endangered. Oke, sebenarnya ini bacanya kalian bisa dalam hati ya. Nanti kalau di tesnya bisa cepat juga gitu maksudnya. Ini hanya contoh saja. They thrive in carbon-rich peat swamp forests on the Indonesian island of Borneo. These habitats are also the sites of massive wildfires. Indonesian wildfires in 2015 caused some of the worst wildfire-driven air pollution ever recorded. Kemudian kita ke paragraf terakhir. Yeah, however, remote sensing techniques such as well populations and see how creatures respond to changes in their environments. I have studied the behavior, ecology, and acoustic communication of wild primates in Indonesia since 2005. In a new study, my co-authors and I investigated how wild orangutans in Borneo were affected by toxic emissions from Indonesia's 2015 peatland wildfires. Oh, ternyata ketemu kan ya? Di paragraf terakhir kita bisa melihat nih how wild orangutans in Borneo were affected by toxic emissions from Indonesia's 2015 peatland wildfires. Di mana yang di atasnya pun bilang bahwa Bornean orangutans itu dia critically endangered ya, dalam bahaya, dalam kepunahan yang disebabkan oleh Indonesian wildfires in 2015. Ternyata berarti kalau kita bisa lihat inti dari teks ini adalah kepunahan atau kebahayanya terjadi kepada Bornean orangutans yang disebabkan oleh wildfires atau kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015. Berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? Nah, jawabannya yang C ya. The Indonesian wildfires that happened in 2015 affected wild orangutans. Berarti jawabannya yang C, karena ini menyeluruh. Nah, kalau misalkan kita masih belum yakin, kita bisa mengeliminasi jawabannya. Mudah-mudahan kalau ada waktu. Coba kita bisa mengeliminasi jawabannya. Yang A, the occurrence of El Nino led to the extinction of orangutans. Kejadian El Nino itu menyebabkan kepunahan orangutans. Apakah benar? Coba kita cari kata El Nino ya. El Nino kan ini kata kuncinya nih. Nah, berarti kita cari El Nino. Di mana? Oh, ini ada ya El Nino ya. Nih ada El Nino nih. Oke. Apa katanya? The fires were driven by an El Nino climatic cycle which caused especially dry weather in the region. Oh, ternyata El Nino ini bukan penyebab dari extinctions of orangutans. El Nino ini bukan penyebab kepunahan dari orangutan. Justru El Nino ini yang menyebabkan si fires, si kebakarannya itu ya, kayak dibawa gitu, kayak disebarin oleh angin El Nino ya. Kalau nggak salah itu angin, correct me if I'm wrong, oleh angin atau oleh apa ya, oleh El Nino itu sendiri, yang sehingga si apinya itu lebih menyebar atau lebih kemana-mana gitu. Berarti yang A jawabannya salah ya. Yang B, different species of orangutans have several indicators in order to bring back the health of an ecosystem. Nah, di sini kata kuncinya adalah the health of an ecosystem. Ya, kita cari the health of an ecosystem ada di mana? Nah, ada di sini ya. The health of an ecosystem ya. Nah, ini. Apa katanya? Orangutans are well known, ya, kita baca. Orangutans are well known
as an indicator species, one that can serve as a proxy for the health of an ecosystem. Nah, ternyata orangutan ini dikenal sebagai indikator ya, spesies indikator yang dia itu bisa membuktikan gitu ya, yang dia itu bisa menjadi sebuah sebuah tanda akan kesehatan dari ekosistem. Gitu ya kalimat dari teksnya. Sedangkan di sini yang B, different species of orangutans have to indicate. Oh, nah ternyata ini mah different species ya, atau spesies yang berbeda dari orang utan. Berarti orang utan yang mana? Kan nggak tahu ya. Nah, berarti jawabannya bukan yang B, karena ini sepertinya di luar ya, di luar teks, karena spesies yang berbeda, bukan spesies yang dibicarakan dalam teks ini. Kemudian yang D, toxic air pollution poses serious health and safety risks. Oke, ini ada, kita cari kata kuncinya toxic air pollution. Coba kita cari toxic air pollution. Ini ada ya. Toxic air pollution. Apa katanya? Toxic air pollution also poses serious health and safety risks for researchers. Nah, ini sebenarnya copy paste banget ya. Benar-benar copy paste. Tapi ternyata toxic air pollution yang dibicarakan di sini dia menyebabkan masalah kesehatan serius dan resiko-resiko kesehatan yang terjadi pada researchers, bukan tidak bisa mewakili teks secara keseluruhan. Maka jawabannya bukan yang D. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengerjakan tes seperti ini atau soal seperti ini, kalian bisa baca kalimat awal dengan kalimat akhir, atau paragraf awal dan paragraf akhir, atau kalau masih belum menemukan jawabannya, kalian bisa mengeliminasi pilihannya satu persatu. Karena dengan mengeliminasi, kalau menurut aku pribadi ya, itu justru bikin kita semakin yakin bahwa jawabannya yang itu. Karena yang lainnya udah salah, yang ini udah salah, yang D-nya juga udah salah, maka sudah pasti yang benar adalah yang C. Mudah-mudahan sangat membantu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. The author mentions the danger of toxic substances in paragraph. Si penulis itu menyebutkan bahaya dari zat-zat yang beracun. Itu ada di paragraf mana gitu ya. Nah, toxic substances ini kan memang terlalu umum ya. Nah, berarti kita bisa cari yang mendekati ya dari paragraf ini ya, jelas dari teks ini. Sesuaikan dengan teks ini. Berarti kita coba cari toxic substances. Berarti ada di mana? Nah, dari sini ya. Di paragraf 2 ini ada toxic smoke. Oke, kemudian ada ini ada lagi nih. Toxic air pollution. Nah, dua hal ini kan termasuk ke dalam toxic substances ya. Walaupun kita nggak nemu kata substances ya. Kita baca kalimat sebelumnya. Frequent and persistent exposure to toxic smoke could have severe consequences for orangutans and other wildlife. Jadi katanya si toxic smoke ini bisa menyebabkan konsekuensi yang sangat-sangat menderita untuk orangutans dan juga untuk hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Berarti itu kan bahayanya ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, toxic air pollution also poses serious health and safety risks for researchers. Nah, ternyata si zat beracun ini yang adalah air pollution, polusi udara, itu juga bikin masalah serius ya atas kesehatan dan juga keselamatan bagi para researchers atau peneliti. Berarti dua-duanya adalah inti dari the danger of toxic substances. Maka jelas ada di paragraf 2 dan 3. Ya, di paragraf 2 dan 3. Maka jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kalian boleh pause dulu video ini. Sekarang kita lanjut. The word these in paragraph 1 refers to. Sekarang kita cari kata these, karena kutinya adalah these. Nah, ternyata di paragraph 1 ya. Paragraph 1 ya. Ternyata di paragraph 1. These habitats are also. Nah, kalau sudah ketemu, kita baca kalimat sebelumnya, kemudian kita baca kalimat setelahnya. Boleh dari Bornean orangutans? Boleh. Bornean orangutans are one of 3 orangutan species, all critically endangered.
They thrive in carbon-rich peat swamp forests on the Indonesian island of Borneo. These habitats are also the sites of massive wildfires. Oh, ternyata si habitat ini itu adalah sites ya. Jadi habitat ini adalah tempat di mana massive wildfires itu terjadi ya. Begitu. Jadi these habitats ini adalah sebuah tempat gitu. Kalau ini sebuah tempat, kira-kira jawaban A benar atau salah? Oh, bukan ya. Berarti yang jawaban A ini salah. Ya. Karena Bornean orangutan itu bukan tempat. Ya. Oke, ternyata pilihan B, C, dan D. Oke, sekarang kita lihat. Tempat ini itu adalah tempat di mana massive wildfires itu terjadi kan ya. Oh, berarti tempat ini tuh di mana? Kita baca kalimat sebelumnya. They thrive, they itu orang-utansnya. Mereka itu bertahan hidup ya, atau mereka itu ada di carbon rich peat ya, di tempat yang kaya akan karbon. Swamp forest, hutan hutan rawa ya, hutan rawa on the Indonesian island of Borneo. Nah, tempat ini berarti apa itu? Nah, iya, hutan rawanya. Tempat ini adalah tempat di mana massive wildfires itu terjadi. Berarti hutan rawa. Berarti si orang utans itu tinggal di hutan rawa, yang di mana hutan rawa ini terjadi massive wildfires. Berarti jawabannya adalah apa? Adalah swamp forest. Berarti jawabannya yang C. Kalau yang B, kita lihat di Indonesian Island of Borneo. Ini terlalu luas ya. Karena di Indonesian Island of Borneo kan pulau Kalimantan itu sendiri ya. Nah, berarti apakah kebakaran terjadi satu pulau gitu? Kan enggak ya, berarti bukan. Kemudian massive wildfires. Nah, justru di tempat inilah terjadinya massive wildfires. Tempat ininya apa? Tempat ini itu adalah si hutan rawanya, yang bahasa Inggrisnya adalah swamp forest. Berarti jawabannya yang C. Oke, mudah bukan? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan kalian pause dulu video ini. Yuk, sekarang, which one is true according to the text? Nah, kira-kira mana nih yang benar ya? True itu benar, kalau salah itu berarti wrong, boleh wrong, atau bisa incorrect, atau bisa not true juga bisa. Nah, kalau kayak gini, memang lebih enaknya kita mengeliminasi jawaban satu persatu. Memang sih sulit ya, tapi mudah-mudahan ada waktu buat kita mengeliminasi. Ya, secara cepat saja. Oke, yuk kita yang A, kita cek. Many orangutans are endangered due to toxic smoke that happened in 2015. Banyak orangutans dalam bahaya karena asap beracun yang terjadi di tahun 2015. Kalau kita lihat emang hampir benar ya. Tapi nih, di sini ada kata banyak orangutans. Ya, sedangkan orangutans kan banyak ya. Nah, tapi yang dibicarakan di teks ini apa? Ya, yang dibicarakan dalam teks ini hanya Bornean orangutans. Hanya itu yang dibicarakan. Pertama itu are endangered due to toxic smoke. Ya, karena asap beracun yang terjadi di 2015. Asap beracun itu gimana maksudnya? Apakah asap beracun dari kebakaran? Atau asap beracun dari kebakaran bangunan? Atau asap beracun dari pabrik misalkan? Atau asap beracun dari mesin-mesin? Nah, itu terlalu umum ya. Berarti jawabannya bukan yang A. B. Researchers have conducted their best techniques in order to monitor toxic emissions. Kita cari best techniques atau researchers ya. Ada di mana? Nah, di paragraf 3 ya. Katanya ini remote sensing techniques such as satellite images, GPS data, and acoustic monitoring are increasingly popular ways to track wildfire populations, katanya ya. To track wildfire populations and see how creatures respond to changes in their environment. Oh, ternyata si teknik-teknik ini untuk nge-track ya. Untuk nge-track populasi-populasi yang ada di hutan tersebut ya. Populasi kehidupan yang ada di hutan, dan juga pengen melihat bagaimana si populasi tersebut merespon terhadap perubahan lingkungan ya. Sedangkan di bagian B, itu researchers have conducted their best techniques in order to monitor toxic emissions. Ternyata si teknik itu untuk memonitor emisi-emisi beracun ya. Padahal ternyata si tekniknya untuk apa?
untuk men-track wildlife populations. Berarti jawabannya bukan yang B. Sekarang ke yang C. The health of an ecosystem can be seen by the health of and behavior of the orangutans. Kesehatan dari sebuah ekosistem itu bisa dilihat dari kesehatan dan tingkah laku dari orangutans. Benar nggak? Kita cari the health of an ecosystem. Nah ini ya di paragraf 2 ya. The health of an ecosystem. Nah kalimat sebelumnya, orangutans are well known as an indicator species, one that can serve as a proxy for the health of an ecosystem. Jadi ternyata benar ya, orangutans itu bisa changes in the environment often cause conspicuous changes in the apes or health and behavior. Oh ternyata si apes itu kan orangutan ya. Apes health and behavior itu bisa menentukan health-nya dari ekosistem. Berarti ini kita ambil dulu, ya boleh. Yang D, the occurrence of El Nino has critically caused massive extinction of wild populations. Terjadinya El Nino itu secara besar-besaran telah menyebabkan kepunahan besar-besaran dari populasi-populasi hutan. Oh ternyata enggak ya ini ya. Karena El Nino di sini yang diceritain di teks ini itu hanya menyebabkan si fire-nya, si kebakarannya itu lebih luas atau lebih besar lagi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Yuk sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. The word conspicuous in the second paragraph is closest in meaning with. Nah kalau menurut aku, kalian kalau soal yang seperti ini kan kita nggak bisa lihat kamus ya, atau nggak bisa lihat apapun gitu ya. Berarti coba kita masukin ya satu-satu. Kita cari dulu conspicuous di second paragraph di mana? Oh ini ya, conspicuous gitu. Nah kalau kita lihat, kita baca dulu kalimatnya. Changes in their environments often cause conspicuous changes in the ape's health and behavior. Perubahan dari lingkungan mereka itu sering menyebabkan perubahan yang titik-titik gitu ya. Perubahan yang titik-titik in the ape's health and behavior pada tingkah laku dan kesehatannya kera-kera tersebut gitu ya. Berarti yang titik-titik ini apa ya? Kira-kira kalau misalnya kita masukin nih, changes in their environment often cause significant changes in the ape's health and behavior. Perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka itu sering menyebabkan perubahan yang signifikan, perubahan yang menonjol, perubahan yang mencolok pada kesehatan dan tingkah laku si apes atau si orangutan itu ya. Nah, berarti yang A bisa ya. Oke, kalau yang B, perubahan yang penting. Perubahan in their environments often, perubahan di lingkungan mereka itu sering menyebabkan perubahan yang penting. Kayaknya enggak ya, bukan perubahan yang penting. Yang C, perubahan yang clear, perubahan yang jelas. Ini sebenarnya bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi apa perubahan yang jelas? Changes in their environments often cause conspicuous changes. Oh, sebenarnya nggak tepat ya ini. Perubahan yang jelas itu maksudnya gimana? Ya, karena conspicuous itu kalau kita artikan itu bisa kayak sesuatu yang mencolok gitu ya, conspicuous. Mencolok, menonjol gitu ya. Nah, yang D, demonstrated atau perubahan yang ditunjukkan. Demonstrated changes, perubahan yang ditunjukkan oleh, ini kan nggak ada oleh ya. Nah, berarti jawabannya bukan yang demonstrated. Berarti mau nggak mau kita harus masukin nih. Coba untuk masukin mana yang lebih masuk akal gitu ya, atau mana yang lebih cocok. Dan ternyata yang lebih cocok adalah yang A. Changes in their environments often cause significant changes in the ape's health and behavior. Perubahan di lingkungan mereka itu sering menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang menonjol, perubahan-perubahan yang mencolok pada kesehatan dan tingkah laku orang-utan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman yang mau mengerjakan tes reading. Tapi saya yakin sih untuk tes reading ini teman-teman semua pasti bisa. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini, sampai akhir ini. Terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh banget ditulis di kolom komentar. So guys, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.